saat anak kita nangis itu kan kita bawaannya pengen nyuruh dia diem. Bener. Nyuruh kayak Iya. kayak tuh ada pesawat, tuh ada cicak. Itu ternyata anak belajar bahwa kalau gue lagi punya emosi yang overwhelming, ternyata orang-orang terdekatku akan menolak emosi aku itu. Kan kita kalau nge-label anak tuh kan ngaruh banget ya. Kalau kita nge-label dia anak nakal, dia akan jadi nakal beneran. Dan itu yang sering kali salah dari orang tua. Karena dia ngasih tau anaknya, kalau kamu gak makan nanti hantu tangkap kamu loh. Gitu. Kalau gak tidur malam ini nanti ada hantu dari bawa ranjang. Itu kan gak membangun. Gimana caranya Kak Caca belajar untuk menjadi orang tua yang baik? Hai Kak Caca, thank you udah mau main-main di podcastku. Yes, sama-sama, makasih udah ngundang. Kak, aku akhir-akhir ini lagi euforia dengan film yang judulnya Wicked. Kamu udah nonton gak? Tahu, aku belum nonton. Oh, belum nonton. Itu... Anakku pengen banget nonton itu sih. Iya. Itu benar-benar kayak kalau anak kecil pasti suka banget. Iya. Karena kayak benar-benar nyanyi kan? terus baru keluar dan itu di rate Rotten Tomatoes-nya tinggi banget, Kak. Oh ya. 90% ke atas semua. Oh wow. Oke. Dan kayak bakal menjadi calon pemenang award gitu lah. Iya, aku baca Ariana Grande bakal menang Oscar dari situ kan. Iya, dan lagu-lagunya nyantol banget di kepala setelah keluar dari situ. Oke. Nah, jadinya aku kayak teringat masa laluku nih, Kak, yang pada saat dulu itu aku sempat mau jadi aktor juga. Oh ya? Umur berapa? Baru-baru aja, benar 2 tahun yang lalu. Karena aku tuh anaknya suka coba hal-hal baru. Jadi aku pernah rilis lagu juga. Tapi kayak bukan difokusin menjadi satu profesi, tapi as a hobi aja gitu kan. Oke. Memang suka explore ya? Iya, kayak memang penasaran aja sih gimana sih rasanya jadi aktor kayak gitu kan. Jadi waktu itu aku sempat tinggal di US 6 tahun kan, Kak. Oke. Terus aku casting itu dari US bahkan secara online. Iya, tahu gak sih yang kayak kita perkenalkan namaku terus noleh kiri, noleh kanan. Iya. Kayak gitu-gitu. Casting gitu kan. Terus akhirnya aku keterima waktu itu, Kak, pas casting. Seneng banget. Ya, terus pas balik Indo, aku udah di posisi reading yang udah dikumpulin sama aktor utamanya gitu-gitu kan. Tapi kamu balik ke Indo? Aku balik Indo demi itu. Demi syuting waktu itu. Tapi ini kan yang nawarin orang dari US kan? Bukan. Film produksi Indo. Indonesia. Yes. Oke. Jadi aku waktu itu sempat les juga acting di US itu dari Zoom. Sama ada gurunya lah. Nah, terus pas balik Indonesia, aku proses reading. Tiba-tiba setelah reading, karena aku balik ke rumah tuh, di malam yang sama aku langsung diinfokan kalau aku diganti. Oh my god. Ya, wow. Jadi padahal udah hampir banget tuh ya. Udah hampir banget. Terus aku kayak aku jadi sedih banget, aku sampai nangis, Kak, di malam itu. Oh iya Allah, melo banget ya. Karena pengen banget kan, dan udah happy banget gitu loh. Dan balik dari US tuh demi itu sebenarnya. Oh no, sedih banget. Terus ujung-ujungnya ya sampai sekarang aku gak pernah main film lagi. Karena trauma juga ya. Iya, bukan trauma sih, cuman kayak aku merasa kayak belum layak aja gitu loh. Mungkin actingku masih kurang gitu-gitu. Wow. Nah, jadi aku mau tanya kakak aja sih, gimana sih kalau misalnya aku mau jadi aktor lagi tuh gimana? Harus pede sih, dan jangan merasa bahwa yang kemarin itu kan bisa aja alasannya bukan karena acting kamu belum bagus gitu. Pertama, tetap perlu untuk mempertajam skill acting. Tapi yang kedua tetap harus confident gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada tawaran lagi, casting lagi aja. Jangan jadi mundur karena pengalaman kemarin yang gak enak itu gitu loh. Oke. Tapi acting itu sesuatu yang udah bawaan lahir kayak memang udah harus jago dulu atau bisa dilatih sebenarnya? Bisa dilatih kok. Banyak kok yang orang yang tadinya nggak tahu caranya acting, mereka ikut sekolah acting dan jadi bisa. Oh, tapi prospek aktor dan aktris di Indonesia ini masih cerah banget menurut Kak Marsyanda? Aduh, aku nggak ngerti deh kalau kayak gitu-gitu. Biasanya produser atau manajer-manajer yang bisa melihat gitu. Kalau apalagi generasi sekarang gitu ya, mereka bisa ngeliat kayaknya banyak yang calon-calon yang bright nih gitu, punya apa ya istilahnya tuh, aku nggak tahu, tapi ada orang yang punya mata untuk melihat bahwa nih orang ini bagus nih untuk jadi bintang gitu. Tapi kayaknya kalau di era sekarang kita lihat perfilman Indonesia juga lagi melejit banget. Sangat film horor lah, bagus-bagus loh. Iya. Ada yang di Netflix kemarin aku nonton yang action gitu, yang awalnya keren, Jepang itu aku rasa itu kayaknya bukan film Indo loh, saking bagusnya. Emang keren banget sih Indonesia sih. Dan aku tuh sampai mikir, karena aku sekarang ada rilis buku kan, Kak. Namanya Mega Creator. Nah, aku tuh tentang creator konten. Iya, tentang creator konten. Dan aku tuh merasa bahwa kayaknya 2 tahun lagi aku pengen ciptain film untuk buku ini deh. Keren banget. Karena belum ada, ya maksudnya kan aku kan ditolak jadi aktor kan, jadi aku yang buat film aja, jadi aku bisa main sendiri di filmku. Yang penting tetap ada produk karya lah ya. Iya, maksudnya kayak cuman beneran diproduksi secara bagus banget. Kita hire sutradara yang oke gitu-gitu kan. Planningnya sih ke situ, tapi nggak tahu. Apalagi modalnya kan kayaknya buat film besar banget ya. Iya, nggak main-main ya.
Oke, Kak, kita mau masuk ke mental health deh, karena ini Gen Z pasti banyak banget juga yang bermasalah dengan ini. Sampai kemarin di salah satu paslon calon gubernur Jakarta ada program di mana dia akan membuat curhat dengan di mobil gitu loh. Karena saking mental health ini menjadi sebuah isu yang sangat-sangat berat di era sekarang. Jadi counselornya dalam mobil ngobrol. Iya. Dia soalnya berusaha untuk figure out kayak solusinya apa nih untuk kira-kira Gen Z yang mental health gitu kan. Ya. Tapi sebelum itu aku nanya tentang itu, aku tuh juga sendiri penasaran, kayak aku tuh nggak pernah merasakan yang namanya mental health. Karena nggak tahu ya, mungkin aku ya stres Kak. Cuma setiap kali aku stres, aku selalu biarin aja stresku. Dan ujung-ujungnya pasti akan sembuh sendiri gitu kan. Nah masalahnya orang yang punya mental health issue tuh nggak membiarkan kayak kamu kalau dirinya lagi stres. Mereka either ngejudge dirinya tuh salah, ngejudge bahwa stres itu salah, mestinya stres itu nggak ada, dan tidak menormalkan bahwa stres itu bagian normal dari hidup. I see. Itu yang bisa membuat orang jadi lebih stres lagi, atau bisa jadi ada isu mental health. Oke, tapi di zaman dulu udah ada nggak sih Kak, atau baru-baru aja nih kali? Sebetulnya sebenarnya udah ada dari zaman dulu segala macam mental health condition. Cuman semakin kesini semakin banyak yang menyuarakan, semakin lazim di berita-berita, di kayak obrolan-obrolan di sekitar kita. Jadi lebih dianggap apa ya? Ada gitu. Kalau dulu kan masih stigmatized banget ya. Jadi orang tuh ngerasa itu tabu, ngerasa itu bahwa itu tuh sesuatu yang nggak banget gitu. Membatasi orang untuk jadi bisa bekerja dengan normal dan sebagainya. Awalnya aku mikir kayaknya mental health ini baru keluar di era sekarang. Tapi kalau aku mikir-mikir lagi, kayaknya dari zaman dulu ada yang bunuh diri deh. Ada. Nah kalau ada yang bunuh diri berarti kan harusnya itu udah mental issue kan. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan seperti itu kan. Cuman lebih banyak yang bungkam. Kalau zaman dulu. Iya. Karena mungkin dia merasa malu nih mungkin kalau. Iya, masih banyak stigma ya, dan dianggap tabu banget sih kalau zaman dulu. Tapi tipe-tipe mental health tuh banyak banget ya Kak ya? Iya, of course. Kalau yang paling sering orang alami itu namanya apa Kak? Yang di era sekarang kira-kira? Mungkin anxiety kali ya. Oh iya itu ya. Iya, anxiety. Tapi kan sebenarnya anxious itu sebetulnya manusiawi. Betul. Dan kalau misalnya dia udah sampai ke sesuatu yang klinis, yang didiagnosa oleh psikiater tuh sebagai sesuatu mental disorder, baru namanya anxiety disorder. Tapi kalau cuman anxious aja, ya ada anxious yang level yang masih bisa dijalankan tanpa perlu minum obat, tanpa perlu ke psikiater, itu masih bisa, masih enggak mental illness lah gitu. Anxious itu Indonesianya apa ya? Cemas kan? Iya. Dan itu normal aja kalau misalnya besok aku ada ujian, misalnya kita bilang kuliah, aku cemas pun normal kan? Iya. Soalnya seperti yang aku suka bilang tuh, semua kondisi mental health yang disebutnya tuh kondisi penyakit gitu ya. Semua itu tuh anehnya ada di setiap manusia. Namanya kecemasan, namanya ada yang bilang kepribadiannya kok beda ya, sama ketika dia sama orang ini, ketika dia sama gue beda gitu. Padahal semua orang pasti akan gitu. Kita punya different versions of ourselves yang kita tunjukkan berbeda-beda ke setiap kita, ke depan orang tua kita, depan teman kita, depan pasangan kita, dan itu sesuatu yang wajar gitu. Jadi orang yang penuh dengan stres, penuh dengan pain, yang mengalami depresi, itu juga banyak gitu. Cuman kita hidup dalam dunia yang menyatakan kalau rasa-rasa yang manusiawi itu tuh kalau terlalu ekstrim jadinya penyakit. Penyakit gitu loh. Sementara padahal itu bisa diatasi kalau kita menganggap itu normal dan memanusiakan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita kan. Itu solusinya sebenarnya. Iya. Ini mungkin kayak mirip film Inside Out yang di kepala itu. Mulai mengenal rasanya kan dari situ ya, yang kayak Inside Out. Nah mungkin film itu sengaja dibuat untuk ngasih tahu ke anak-anak kalau ini tuh memang emotion yang normal gitu kan. Dan bagus juga sih sebenarnya film itu. Dan banyak juga anak-anak tuh yang bingung, kayak gue merasakan sadness tapi nggak tahu namanya apa. Gue merasakan duka, grief tapi nggak tahu namanya apa. Gue merasakan anger atau amarah tapi nggak tahu namanya apa. Dan film itu membantu kita memaknai atau menamai perasaan-perasaan kita. Iya. Nah kalau kakak sendiri awalnya pas tahu bahwa Kak Caca pernah kena itu juga ya? Mental health issue, bipolar ya? Pernah didiagnosa bipolar disorder. Itu tahu awalnya gimana Kak? Gejalanya ada nggak? Jadi tuh aku lagi dalam masa sebetulnya withdrawal. Jadi gini, aku tuh awalnya pas umur 15, aku tuh sering banget minum kopi di lokasi syuting, karena aku udah syuting kan dari SMP, SMA gitu. Aku tuh sehari bisa minum 4 kali kopi.
Dan aku tuh tipe yang sensitif dengan kopi. Jadi kalau aku minum kopi sore-sore, aku tuh nggak akan tidur sampai pagi. Tapi aku nggak tahu itu pada saat itu. Aku nggak ngerti soal seberapa ekstrimnya influence kopi ke aku. Jadi aku minum aja biar tetap bisa function, biar tetap berenergi, biar tetap bisa ngerjain PR di lokasi syuting dan sekolah lagi besoknya gitu kan. Karena aku sekolah syuting gitu. Terus itu berjalan selama sampai 6 bulan. Aku nggak pernah bisa tidur cepet gitu. Jadi pulang syuting aku tuh baru tidur jam 4 pagi, jam 3 pagi. Dan orang rumah tuh khawatir gitu. Ini kenapa sampai berbulan-bulan gak pernah bisa tidur kayak orang insomnia gitu kan. Akhirnya aku gak akan sebut namanya, tapi ada salah satu kerabat dekat yang ngasih solusi ke aku karena dia khawatir aku gak pernah bisa tidur. Dia kasih aku Xanax. Xanax itu kategorinya benzodiazepine. Nah terus udah gitu obat tidur lah ya, obat tidur, obat penenang dan itu nggak dikasih sama psikiater. Oh harusnya kan lewat resep yang dokter real gitu kan. Tapi aku waktu itu nggak tahu itu dan dia menganggap itu sesuatu yang ya udah gitu. Yang nggak semestinya kali ya. Nah terus udah gitu aku minum aja sampai suatu poin di mana aku minum 2 pil tuh udah nggak ngaruh, udah nggak bikin aku ngantuk. Wah. Itu dan di momen itu aku mikir kayak oke, gue akan stop minum ini. Karena ini gak bagus buat gue bisa ngerasain ada gejala-gejala baru yang muncul, ada behavior baru yang muncul dalam diri aku yang it's so not me dan I know that comes from this pill. Akhirnya aku coba stop. Dan kita itu kan kalau stop sesuatu yang kita udah rutin minum, itu kan ada withdrawal symptoms. Udah berapa lama Kak minum itu? Setahun waktu itu, dari umur 15 sampai 16. Aku pas stop itu kan ada withdrawal symptoms di mana aku kelihatannya jadi kayak orang yang berbeda lagi gitu, nggak kayak Caca yang asli. Nah di situ tuh sekitar aku semua pada khawatir, nih Caca kenapa? Dan aku nggak cerita ke satu orang pun. Aku tuh setahun minum Xanax dan aku lagi quit cold turkey yang benar-benar mendadak gitu loh quitnya. Nah terus udahlah muncul withdrawal symptoms, aku jadi orang yang gampang irritable, gampang sebel, anxious, nggak bisa tidur lebih parah lagi dan sebagainya, gampang sensitif gitu-gitu. Nah di situ aku dibawa ke psikiater. Di psikiater aku ditanya kamu masalahnya apa. Nah aku tuh nggak tahu bahwa harusnya aku cerita ke psikiater bahwa dok saya itu minum Xanax 1 tahun, sekarang saya lagi stop dan mengalami withdrawal symptoms. I didn't tell that story at all karena ke psikiaternya. Karena masih anak kecil juga kan, jadi dan aku nggak tahu itu important part yang harusnya aku cerita. Jadi psikiaternya nganggap bahwa ini emang normalnya Caca nih. Jadi akhirnya aku dapat diagnosa di situ depresi mayor dan bipolar disorder. Dan dari situ aku ditreat seperti orang yang memang betul-betul depresi mayor dan bipolar disorder, and I believe it too. I thought that was the reality. Aku pikir itu emang kenyataannya emang aku gitu. Padahal sebenarnya enggak kan? Dan setelah aku baru nge-trace semua ini nih kayak sekarang umur ini 30-an ini. Baru berapa tahun terakhir. Sementara aku udah terjebak di dalam hidup yang udah berapa tahun berlangsung, aku menganggap aku itu memang bipolar gitu. Bipolar itu apa Kak? Mungkin buat yang masih gak tahu. Ya, bipolar itu tuh kondisi di mana kita ada mood swing yang ekstrim. Dimana kita bisa happy banget, euforia, manik namanya, banyak ide, nggak mau tidur, energinya besar, tapi nanti kita akan drop depresi yang penuh dengan sadness, bahkan kalau nggak di-treat itu bisa suicidal, bisa ada keinginan bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri kalau yang nggak di-treat ya. Dan itu Kakak benar-benar percayai dan menjalani kehidupan seperti. Aku jadi menganggap salah satu identitasku adalah orang yang pernah didiagnosa bipolar gitu, padahal kan. Coba kalau aku bilang aku minum Xanax dan aku lagi quit, mungkin aku gak akan terdiagnosa. Atau betul. Mungkin kalau misalnya dari awal aku gak dikasih Xanax, cuma dibilang, Ca jangan minum kopi, itu gak bagus buat kamu. Coba, maybe semua cerita hidupku bisa beda gitu loh. Oke, tapi kan ini journey yang sampai mempercayai bahwa bipolar itu kan dalam waktu yang lama Kak. Iya. Lebih dari 10 tahun kan? Iya. Gimana masih bisa berkarya di posisi-posisi kayak gitu? Ya karena aku tetap profesional ya. Tetap profesional dan tetap menjaga diri sih, tetap merawat diri gitu. Jadi aku banyak belajar tentang ilmu psikologi, tentang mengenal diriku sendiri gitu, untuk mengenal ngedetect trigger-trigger yang kalau aku misalnya nih, aku udah tidurnya kurang dalam waktu seminggu 2 minggu, itu udah nggak bagus buat aku. Aku bisa kayak function nggak sebagus biasanya. Terus aku juga ada konselor, psikolog yang aku konsultasi sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kalau misalnya butuh lebih, aku minta lebih. Jadi aku masih memaintain wellness aku gitu. Oke. Dan di dalam journey-nya ini sampai sekarang akhirnya Kakak udah benar-benar totally sembuh ya, bisa dinyatakan seperti itu?
Ya masih, kalau misalnya ada keperluan maintain ya aku masih datang ke psikiater dan ke psikolog gitu sih, gitu aja. Jadi kayak kadang-kadang kita kan kalau lagi ngerasa weak, kita butuh bantuan, sebetulnya kita tuh suka nggak mau minta tolong karena kita nganggap itu lemah. Nah aku tuh mau menghapus cara pikir itu. Jadi kalau aku lagi stres, kalau aku lagi banyak tekanan, especially di industri pekerjaan seperti aku kan banyak tekanan ya. Nah itu aku ngaku aja ke psikolog aku gitu. Aku bilang I need help, please help me, kasih gue tools, kasih gue cara untuk mengatasi apa yang lagi gue alamin, gitu-gitu. Banyak tekanan itu kayak gimana Kak kalau di industri entertainment? Kita kan ketemu dengan berbagai macam orang, sifatnya macam-macam, ada yang kita suka, ada yang kita nggak suka, dan kita have to deal with that untuk supaya karya yang kita kerjakan itu bisa sampai selesai. Terus sebelum kita harus menghadapi deadline, kayak kejar tayang yang kayak gitu-gitu, terus kayak media yang misalnya kita nggak pengen nih headline-nya keluarnya kayak gini tentang kita tapi keluarnya seperti itu, atau enggak netizen yang komennya nyebelin kayak gitu-gitu. Kita gimana bisa menangani semua itu dengan netral. Ya, jadi ya jangan malu untuk pergi ke psikolog atau apa yang benar-benar memang punya mental health ya. Daripada nggak ada pertolongan sama sekali tuh bisa dampaknya parah banget. Iya. Dan itu yang kena lebih ke nggak cuma diri kita sendiri tapi ke pasangan kita, ke sahabat-sahabat kita, ke keluarga kita. Kita bisa jadi orang yang sangat, karena kita nggak ngehandle well-being wellness kita gitu, kita bisa jadi orang yang toxic gitu, karena kita sendiri nggak bisa menjaga kestabilan kita kan. Jadi apa yang orang-orang harus lakukan untuk menjaga kestabilan emosinya dia biar nggak usah sampai kena mental health ini Kak? Yang pertama tadi sih ya, memanusiakan emosinya, dan juga kalau misalnya lagi merasa goyang gitu ya, itu datanglah ke siapapun itu yang bisa memberi advice yang bijak, bisa memberi advice yang uplifting, bukannya yang ngomporin gitu atau kayak menjerumuskan kita ke arah yang buruk gitu. Jadi kita punya pegangan hidup yang positif dan memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif buat kita. Karena kalau yang aku tahu ya, kalau kayak anxiety attack itu bisa sampai gemeteran, sampai sampai kayak jantungnya tuh deg-degan, terus kayak semuanya cepet banget gitu, nggak sadar apa yang terjadi. Kalau yang parah ya katanya sih gitu. Sampai ada yang apa ya, menyakiti diri sendiri Kak. Kalau itu gitu-gitu, itu karena efek dari udah parah kali ya Kak ya. Kalau yang aku tahu sih, yang aku belajar ya, jadi untuk orang-orang yang self harm, aku kan belum pernah mengalami itu ya, jadi kurang paham juga. Cuman mereka tuh mengalami realita yang sangat menyakitkan, tapi itu semua tuh kayak nggak kelihatan gitu loh, nggak ada bentuk fisiknya. Bingung juga mereka kali ya. Karena mereka ketika ke dokter mereka dinyatakan sehat, jadi mereka tuh butuh rasa sakit mereka itu terlihat. Jadi mereka melakukan yang namanya self harm. So when they see something is wrong, ada apapun itu, misalnya berdarah atau apa, mungkin di bip atau apa nggak ngerti. Itu kan jadi memvalidasi bahwa this is my pain. Ini nih pain gue nih kayak gini, sesakit ini. Tapi gue gak bisa menyatakan itu. Kalau gue menyatakan gue in pain ke orang yang membuat gue mengalami pain itu, dibilang apaan sih lo lebay, apaan sih lo drama. Jadi di gaslighting gitu loh, kan kesian. Oke. Katanya sih gitu ya. Ya. Jadi tadi setelah menormalisasi, yang kedua seek help. Yang ketiga ada lagi gak Kak? Menormalisasi, seek help, banyak belajar kali ya, banyak belajar, dan jangan pernah merasa bahwa apa yang kita ketahui itu udah yang paling benar dan selamanya fix seperti itu. Jangan punya fixed mindset. Jangan mental block lah ya. Jangan mental block. Jadi kayak tetap baca buku, tetap nanya-nanya ke orang-orang terdekat, atau enggak nonton. Kita kan banyak di YouTube sekarang yang ngomongin soal mental health. Ngomongin soal nggak mental health doang sih, kayak productivity kalau kita mau lebih produktif, gimana how to be a better leader, gitu-gitu kan udah banyak ya. Jadi belajar dari sumber-sumber yang oke lah. Oke. Kalau misalnya ada satu mitos tentang mental health yang banyak orang percayai, tapi seharusnya ini salah nih, itu apa Kak kira-kira? My happiness is your responsibility. Itu mitos. My happiness is your responsibility. Entah misalnya aku ke anakku, atau aku ke orang tuaku, atau aku ke pacarku, aku menganggap bahwa kebahagiaanku itu tergantung mereka. Itu mitos, salah. Kebahagiaanku adalah tanggung jawabku. If I'm not well, then it's on me. If I'm not okay, aku yang nggak benar menjaga diriku sendiri, dan aku yang harus bertanggung jawab untuk membenahi itu. Iya. Ini penting banget sih. Karena kalau misalnya kita punya mindset bahwa tanpa dia aku nggak bisa hidup lagi atau apa gitu, wah itu bisa mengganggu banyak hal sih. Yes.
Oke, Kak, aku mau masuk ke bagian parenting karena aku lihat maksudnya Kak Caca ini sosok yang luar biasa banget ya dalam mendidik anak. Dan aku tahun depan planning buat nikah. Di bulan Mei. Oh, semoga lancar. Amin. Jadi aku butuh banyak belajar lah tentang parenting ini. Tapi sejujurnya aku tuh takut sebenarnya punya anak. Makanya pada saat diskusi sama pasangan pun nanti pada saat udah nikah kita mau program lah. Jadi nggak langsung punya anak. Karena saking kita takutnya dan bisa pengen ready bener-bener ya secara mental. Iya, karena contoh yang sederhana setiap kali kita berangkat nih dari suatu kota ke kota yang lain, di atas pesawat pasti ada yang nangis. Yang si anak kecil ini nangis. Terus setiap kali dia nangis itu aku tuh kayak gak tahan gitu loh, kayak ini orang tuanya stres banget kali ya. Kalau misalnya anaknya nangis terus. Terus yang paling nyebelin lagi pas udah mendarat pesawatnya diam anak ini. Iya. Nah kayak simpel-simpel kayak gitu aja gitu kan. Atau di restoran numpahin barang atau gitu-gitu. Aku tuh belum ready lah untuk hal-hal kayak gitu. Dan mendengar dari sekeliling juga banyak yang mengatakan begitu punya anak hidup pernikahan tuh berubah 180 derajat katanya kayak gitu. Kalau menurut Kak Caca gimana? Kalau menurut pengalamanku, aku kan udah bercerai ya. Jadi aku juga nggak bisa ngomong banyak soal pernikahan gitu karena I'm not in it gitu. Tapi kalau buat aku sih punya anak itu sesuatu yang sangat menginspirasi aku dan membuat aku ngerasa kayak sebagai ibu ya. Aku tuh tadinya nggak terlalu suka sama anak kecil. Sebelum punya anak. Iya, nggak terlalu suka sama anak kecil, tapi begitu punya anak aku kayak I love living with my daughter gitu. Terus membuat aku ngerasa jadi orang tuh kayak wow, gue tuh hebat loh, dan itu tuh datang dari rasa itu datang dari role yang aku jalankan sebagai seorang ibu buat anakku. I see. Wow, I can do amazing gitu. Aku bisa melakukan ini dengan baik dan aku seneng gitu. Iya. Tapi berarti stigma-stigma yang mengatakan bahwa ada anak nambah masalah baru. Tergantung apakah orang tuanya belajar untuk mendidik dia atau enggak. Belajar untuk bukan mendidik anaknya, belajar untuk menjadi orang tua atau enggak. Karena kan enggak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua. Betul. Kecuali zaman sekarang udah banyak banget. Parenting course gitu-gitu banyak banget kan. Jadi ini aku baru mau nanya tadi kayak gimana caranya Kak Caca belajar untuk menjadi orang tua yang baik? Aku banyak belajar sih. Dulu aku belajar tentang RAI Parenting, RIE, Researchers of Infant Educators. Itu sekolah? Blog. Aku baca blog aja yang banyak. Udah gitu aku bikin catatan sendiri. Terus aku sempat consult sama yang punya blognya. Aku bikin kayak Skype call gitu sama dia. Terus aku banyak ngikutin juga Instagram yang tentang parenting ya. Gitu. Jadi, hal tersulit apa sih yang kakak alami pada saat mendidik anak? Mengatasi anxiousnya kita saat anak kita nangis. Itu kan dia bilang. Saat anak kita nangis itu kan kita bawaannya pengen nyuruh dia diem. Bener. Nyuruh kayak shh. Iya. Kayak tuh ada pesawat, tuh ada cicak gitu. Atau kan. iPad kita kasih iPad. Ya nonton. Itu ternyata anak belajar bahwa kalau gue lagi punya emosi yang overwhelming dari umur yang begitu dini ya. Ternyata orang-orang terdekatku akan menolak emosi aku itu. Jadi lebih baik aku pendam aja. Dari usia yang kecil aja anak itu belajar bahwa wow, my parents, orang tua gue, pengasuh gue, orang-orang yang paling penting dalam hidup gue tidak suka sama gue kalau gue lagi beremosi yang overwhelming. Makanya selama berapa dekade terakhir mental illness semakin meningkat jumlahnya. Karena semua orang belajar untuk memendam perasaan karena orang terdekatnya nggak mau menerima when they have too much feelings to show. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalnya aku ke anakku tuh kalau dia nangis, aku nggak apa-apa. Aku bilang sama dia, Sienna lagi sedih ya. Ya udah ibu temenin ya, Sienna nangis. Terus kasih space, dia nangis. Iya sayang, nggak enak ya. Terus aku diam, aku kayak teriak, dan selama aku diam itu juga nggak yang ngomong-ngomong terus juga biar dia sebenarnya secretly biar cepet selesai juga lo nangisnya gitu kan, karena semakin anxious yang gendong semakin panjang nangisnya yang digendong gitu bayinya. Dia kan ngerasain juga perasaan yang gendong dia sebenarnya kan. Jadi aku juga ngomongnya tuh yang kayak ada space di tengah-tengah untuk diam, dan saat diam tuh aku betul-betul kayak merasakan dia nggak nyaman, empati gitu, dan baby tuh bisa merasakan itu. I see. Dan baru aku lihat beberapa video di belakangan ini juga yang masuk di FYP ku. Ternyata anak kecil itu nggak punya fear ternyata. Jadi ada researchnya yang di situ ditaruh ular, dan anak kecil tuh umur 2 tahun cuman megang-megang ularnya doang, mamanya yang kayak woi. Karena fear itu sesuatu yang learn. Fear is something that we learn gitu loh. Fear itu sesuatu yang kita belajar. Gue harus takut ya sama ini. Gue harus takut ya sama ini. Itu tuh sesuatu yang kita tuh dipelajarin, dikasih tahu orang. Nah itu yang kalau lo nggak takut lo nggak normal gitu. Dan itu yang seringkali salah dari orang tua.
Karena dia ngasih tau anaknya, kalau kamu nggak makan nanti hantu tangkap kamu loh. Gitu-gitu. Kalau nggak tidur malam ini nanti ada hantu dari bawa ranjang. Itu kan nggak membangun, nggak sehat ya. Ini. Tapi lazim banget dilakukan. Benar. Nah, ini penting banget ya, karena ini kan yang nonton pasti banyak banget yang Gen Z, mungkin yang pasangan muda atau apapun itu. Ini kita akan belajar gimana caranya sebenarnya untuk men-treat anak dengan baik dan benar. Karena kalau misalnya kita salah treat, anaknya bertumbuh itu bisa dampaknya jauh banget gitu kan. Mungkin ada yang lain lagi Kak, yang Kakak kan tadi bilang udah catat banyak banget tuh. Mungkin bisa di-share sedikit-sedikit ya Kak. Ya, kita banyak banget belajar tentang cara didik anak. Aku juga belajar baby led weaning. Itu tentang kalau kayak empati gitu loh, masa dimana anak udah 6 bulan mulai makan solid food. Nah itu tapi mengajarkannya mesti sambil praktek sih, nggak mungkin aku sampaikan di sini karena itu kan mengajarkan anak makan, tapi dia makan sendiri. Kan kita kalau ngeliat anak kecil kan disuapin ya rata-rata sampai umur 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Nah ini gimana aku belajar supaya anakku bisa makan sendiri dengan tangannya. Itu tuh melatih juga motoriknya dia, koordinasi otak dan tangannya, pergerakannya dia. Dan itu bagus banget sih, kalau misalnya pada mau searching bisa search aja BLW. Tapi baby led weaning. Tapi dari umur 6 bulan? Dari umur 6 bulan udah bisa dilakukan. Gak terlalu cepat itu kan? Enggak. Oh justru bisa. Malah bagus. Bagus. Oke. Sama ini, aku tuh keinget lagi Kak. Ada yang kayak misalnya baby tuh sebenarnya kalau dia jatuh, itu sebenarnya menurut orang itu ya dibiarin aja gitu loh. Dia nggak akan nangis juga kalau misalnya justru kan ada yang baru kepentok dikit meja gini sebenarnya nggak sakit, tapi orang tuanya wah ini salah mejanya nih. Sayang. Akhirnya nangis anaknya. Akhirnya anaknya ngerasa jadi panik karena kayaknya kalau aku nggak nangis orang tua aku bakal nganggap ada yang something missing gitu. Karena anak kecil bisa merasakan itu. Jadinya manja kan? Dan dia jadi ngerasa kayak aku harusnya panik nih in situations like this. Padahal mereka tuh biasa aja gitu loh. Jadi kita nggak boleh terlalu manjain anak kayak gitu juga ya, walaupun kita sayang sebenarnya sama mereka. Iya, jadi kita mesti sadar bahwa mana nih yang disebabkan oleh kita sebagai orang tua yang bereaksinya tidak tepat, mana yang emang naturalnya begitu. Tapi maksudnya Kak Caca ini kan hanya punya satu anak sekarang, pasti sayang banget dong sama anaknya kan, satu-satunya. Kak Caca nggak memanjakan dia kayak orang tua yang lain, mau beli apa nak, ayo mama belikan semuanya gitu? Enggak sih. Aku dan ayahnya Sienna nggak kayak gitu. Jadi sampai Sienna juga kayak kadang-kadang kalau mau beli nggak usah deh ibu, yang ini aja, yang misalnya aku tawarin 2 gitu, dia bilang enggak yang 1 aja gitu. Dia cukup dewasa sih. Soalnya aku dari kecil kayaknya tinggal sama kakek, jadi mereka bener-bener spoiled aku. Ya kan? Apapun yang aku mau dibeliin. Jadi dulu waktu aku kecil aku ingat banget kalau ada barang yang aku nggak dibeliin, aku di lantai tuh muter-muter. Nangis sampai padahal dibeliin. Biasanya dibeliin apa yang kamu mau. Iya, jadi begitu mereka udah merasa ini anak kayaknya udah banyak mau deh. Mereka udah say no, udah mulai say no sama aku yang nggak terima karena selama ini kan aku di-okein terus. Tapi dari hard way itu, dari cara yang lumayan keras bagi aku, waktu itu sampai nangis-nangis tetap gak dibeliin dan dibiarin terus. Akhirnya ya ujung-ujungnya aku tahu bahwa ternyata nggak bisa nih, apapun yang aku mau pasti dibeliin gitu loh. Tapi harus melewati proses yang panjang juga gitu kan, bertahun-tahun minta apa nggak dibeliin, nangis lagi melakukan hal yang sama. Terus pura-pura ngancem-ngancem gitu loh, kayak aku lompat loh. Biar nakutin ya. Iya, padahal sebenarnya nggak mau juga. Takut juga sebenarnya ini anak kecil kan. Tapi kalau dari kamu sendiri ngerasain nggak kayak dimanjain itu ada efeknya sampai sekarang? Nggak ada. Karena dibalancein ya. Akhirnya melalui cara yang proses yang keras itu. Iya. Kalau misalnya dibiarin terus mungkin ada. Cuman akhirnya karena aku pun udah bertumbuh dewasa, aku juga udah bisa berpikir bahwa kayaknya memang nggak bisa seperti itu. Akhirnya aku juga belajar nanti pada saat mau ngajarin anakku juga gimana cara untuk menjadi manusia, kayaknya nggak bisa terlalu di-spoil yang kayak gitu deh. Iya, jadi belajar ya. Tetap butuh ada integritas dari orang tua lah. Terlepas dari kita mau deket banget sama anak kita, nggak bisa yang kayak bener-bener sedekat itu gitu loh. Karena aku belajar dari balik lagi, aku sempat tinggal di US 6 tahun Kak. Itu di US itu anaknya panggil papanya udah pakai nama kayak gitu-gitu kan. Bener-bener sedekat itu culture-nya gitu loh. Dan sebenarnya aku kurang setuju sih. Nggak ada kayak hierarki ya. Kalau kayak gitu kan takutnya anak kita, terus kan mereka kan biasa banget kalau udah dewasa langsung tinggalin rumah. Iya kan? Lebih individualis. Jadi kita kayak sebagai orang tua kayak tidak merasa punya anak gitu loh. Itu sih yang paling serem banget sebenarnya kan. Kan beda culture sih ya. Di Asia kan lebih yang kayak hormatilah orang tuamu.
lebih kebersamaan juga antar keluarga, dalam keluarga. Tapi kalau di keluarga kakak kayak anaknya gitu kecanduan main gadget gak kak? Kayak sampai makan malam itu kan ada yang biasa orang makan malam keluarga tapi masing-masing main handphone. Segitunya gak kak? Kalau anakku sih dari sampai sekarang pun kan udah kelas 6 ya. Iya. Bentar lagi kelas 1 SMP. Dia itu masih Senin sampai Jumat siang sampai pulang sekolah sehari Jumat itu dia nggak megang gadget. Masih ada rule-rule yang kayak bisa kita tradisional seperti itu ya? Iya, jadi dia baru megang gadget itu setelah Jumat pulang sekolah sampai Minggu malam. Kenapa kakak buat rule seperti itu? Supaya dia nggak terlalu terekspos dengan banyak distraction atau kayak hal-hal yang dan sempat juga kok ditawarin Sienna kan sekarang udah kelas 4 nih udah gede mau nggak lebih banyak megang HP misalnya. Terus sempat dikasih, akhirnya dia sendiri yang bilang aku overwhelmed, nggak usah deh nanti aja tiap weekend aja, dianya sendiri yang nolak. Karena mungkin ngeliat sosial media karena ngelihat itu jadi merasa kayak aktivitasnya dia ngerjain PR-nya dan segala macam tuh jadi berantakan. Dianya melihat itu sendiri. Ya, self control itu yang masih belum dipunya oleh anak. Jadi orang tua yang bertanggung jawab gitu kan. Yeah. Oke. Kalau misalnya ada satu prinsip yang kakak wajib untuk turunkan ke anak atau kayak value apa nih yang benar-benar Sienna harus punya di dalam hidup dia itu apa kak? Hormatilah orang-orang yang beragam ya macamnya gitu. Ada yang orang yang sama sejalan dengan kita cara pikirnya, pilihan-pilihan hidupnya, gaya hidupnya. Tapi ada juga orang-orang yang completely different dari kita gitu kan. Ada orang-orang yang mengambil pilihan yang berbeda dengan kita. Aku pengen dia itu menjadi anak yang aku selalu ngajarin ke Sienna untuk menghormati dan menghargai perbedaan dalam diri siapapun itu, dan jangan pernah merasa bahwa apa yang kita jalani itu udah yang paling benar dan membuat kita orang yang paling bagus atau orang yang lebih baik daripada orang yang tidak mengambil pilihan hidup sesuai yang kita lakukan kepada diri kita. Itu penting banget sih. Dan maksudnya kakak juga mengajarkan dia tentang mental health pastinya ya? Karena dia pasti udah ngerti juga kan itu apa. Gimana cara mendidik anak supaya dia bisa mengerti tentang mental health gitu kak? Apa yang kakak turunkan? Kalau aku sih melalui contoh sih ya. Kalau misalnya aku lagi ngerasa selain dari aku mengajarkan secara verbal, aku tuh juga menunjukkan bahwa mengolah emosi itu seperti apa sih gitu loh. Kayak misalnya aku ke Sienna, aku tuh hampir nggak pernah marah gitu karena aku ngerasa kalau Sienna pengen overwhelmed, pengen frustrasi, nah Sienna boleh nangis gitu. Dari kecil kan dia udah belajar itu ya. Terus aku juga ngerasa kalau aku pengen bilangin Sienna itu dia sangat ngerti, dan aku selalu ngasih, kan kita kalau nge-label anak tuh kan ngaruh banget ya. Kalau kita nge-label dia anak nakal, dia akan jadi nakal beneran. Ini juga penting. Tapi kalau aku bilang kayak Sienna itu anak yang selalu mau memudahkan ibu, selalu mau memudahkan orang tuanya. Itu bener-bener jadi seperti itu. Kuasa perkataan ya? Iya, jadi self-fulfilling prophecy. Jadi kayak apa yang kita sering sebutkan tuh jadi doa, emang bener. Betul. Nah, makanya buat kalian ini jangan sembarangan ngomong ya. Iya, apalagi anak kecil gitu kan, yang semua otaknya tuh masih kayak sponge gitu, yang kayak semuanya diserap dan jadi beneran gitu loh. Soalnya aku bener-bener balik di US lagi, orang tua itu gampang banget mengucapkan thank you, mengucapkan sorry ke anaknya ya kan. Saking mereka deketnya lah, anggapannya kayak gitu. Iya. Dan kemudian mereka terus mengatakan good job, walaupun sebenarnya nilainya cuma 60 tapi tetap dibilang good job. Itu sebuah motivasi juga buat si anak itu gitu loh. Mungkin orang tua harus belajar kali ya gimana ininya. Aku sih ngajarin ke Sienna bahwa aku menyayangi dia itu unconditionally, bukan kayak kamu harus ranking, kamu harus menjadi apa baru ibu akan ngasih jempol ke kamu. Aku nggak mau dia tumbuh jadi anak yang mencari validasi di mana-mana karena dia nggak dapat validasi dari orang tuanya. Dan itu yang paling penting gitu loh. Wow. Tapi itu gak menjadikan dia menjadi anak yang manja kan? Enggak, dia tetap punya passionnya sendiri, dia tetap punya hobinya, tetap punya pengen mencapai sesuatu. Tapi karena itu membuat dia happy, bukan karena dia haus validasi dan kekurangan kasih sayang. Iya. Jadi dia merasakan support yang full, dan akhirnya dia menjadi pribadi yang lebih maksimal gitu kan. Nah, apakah kakak juga seperti orang-orang tradisional yang ngelesin anaknya banyak banget, harus les matematika, lesin kan, tahu kan kak? Atau mengikuti passion dari si anak? Ini anak mau suka apa? Aku lesin ini aja deh. Kalau aku sih ngikutin passionnya anak ya. Oke. Kalau dari sejauh ini sih ngelihat kayak Sienna sukanya seperti apa, sampai kemilih sekolah untuk SMP kan sebentar lagi mau SMP. Itu juga Sienna involve banget gitu. Kalau dia tuh ada beberapa calon sekolah yang kita tadinya mau masukin Sienna ke situ, dia bilang kayaknya ini terlalu ini deh, aku nggak bisa tuh yang terlalu textbook. Aku lebih suka yang banyak prakteknya, lebih banyak ngobrol interaksi sama orang, lebih banyak melakukan project-project. Aku lebih suka yang kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan sifatnya dia dan kecenderungan bakat dan minatnya seperti apa. Tapi kan dia nggak tahu bakat dan minat dia sebenarnya kalau masih kecil banget. Dia tahu. Dia udah tahu sih dia sukanya apa, dan dia tuh tahu yang pasti kalau dia nggak suka belajar yang sangat terlalu akademik, yang terlalu belajar duduk textbook gitu tuh dia nggak bisa.
Berarti dia sendiri udah eksperimen diri sendiri lah ya. Iya. Kayak misalnya dia, dan kita kan udah ngasih dia kayak tes MBTI dari dia kecil. Dia tahu dia tuh extrovert, sensing atau feeling gitu-gitu, atau intuitif gitu-gitu. Tapi kayak les musik gitu-gitu kakak kasih dia juga? Enggak sih, karena sekarang udah banyak juga ya kegiatannya, ada sekolah, ada ngaji, itu udah makan waktu banyak banget sih, dan kayak ekskul di luar sekolah gitu. Oh, oke. Kak, cuma aku penasaran lagi ya, gimana sih cara untuk mendidik anak supaya dia nggak bertumbuh menjadi anak yang manja dan tantrum? Kan kalau udah manja biasanya tantrum. Kalau tantrum itu penyebabnya tuh karena ya itu dia ya, waktu kecil pas masanya dia lagi sering nangis gitu kayak waktu masih bayi, itu kita suka nge-shush. Oh iya. Jadi dia butuh untuk mengeluarkan itu at some point in their life, karena di masa dia butuhnya untuk nangis itu nggak diizinin. Nah jadinya Sienna itu kan ada istilah terrible two. Semua anak umur 2 tahun itu pasti tantruman. Nah Sienna waktu umur 2 tahun dia nggak pernah tantrum, karena aku selalu kayak ngasih space buat dia untuk nangis. Aku selalu kayak menormalkan emosi itu nggak apa-apa kalau kita milikin gitu loh. Kayaknya aku harus benar-benar ambil sekolah parenting nih Kak. Iya, itu penting banget. Dan itu seneng banget loh rasanya. Kita ngerasain satisfaction yang luar biasa kalau kita belajar itu dan mempraktekkan itu. Iya. Karena bukan main-main lah, ini mendidik anak sesuatu tanggung jawab yang besar banget. Oke. Ya mungkin dari sisiku juga harus ready dulu kan sebagai parents. Karena banyak orang yang gak ready sebagai parent. Aku gak tahu sih ya apakah ada orang yang ready. Karena in life, aku yang aku tahu dalam hidup itu banyak banget hal-hal yang kita lakukan bukan dalam keadaan ready, kita udah dikasih gitu loh. Dan itu banyak banget dalam hidup ini gitu. Bener dan kita sih. belajar as we go gitu, dan it doesn't make us a terrible person gitu kalau kita belum siap, tapi kita belajar sambil learning by doing gitu. Jadi jangan takut juga lah ya untuk mengambil langkah gitu. Iya. Kecuali kalau kita ngomongin secara finansial ya itu beda cerita lagi lah kan. Harus ready secara finansial dulu ya guys sebelum punya anak. Anaknya mau makan apa itu kan? Kan rasional ya, mikir rasional dan logis. Oke Kak, ini kayaknya orang udah belajar banyak termasuk aku cara parenting gitu. Paling penting ya edukasinya dulu lah sebelum punya anak. Itu yang paling penting. Oke, Kak, tapi aku ada keinget lagi dulu Kakak sempat badannya lumayan. Oh iya. Aku sempat 76 kg. 76 kg. Dan di momen itu kayaknya orang lagi marak-maraknya ngomong tentang self love. Self love, body positivity. Aku mau 200 kilo nggak apa-apa nih ya kan. Yang penting sayangi diri sendiri gitu-gitu kan. Tapi akhirnya Kakak memutuskan untuk sekarang diet dan punya healthy life. Itu kenapa Kak? Bukannya waktu itu Kakak sempat ngomong self love juga ya? Ya self love itu kan aku selalu bilang self love tuh nggak berasal dari jumlah berat badanku tuh berapa. Waktu aku gemuk aku self love, aku sayang diriku sendiri. Sekarang aku juga kayak gini karena aku ada kontrak yang peranku tuh harus memang tercantum di kontrak. Aku tuh harus 15 kg lebih kecil daripada yang waktu itu. Jadi aku menjalani tanggung jawab profesiku sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ditanya pada saat itu aku self love, ya memang self love. Aku merasa kayak my self worth atau rasa percaya diri, kepedean aku sebagai seorang wanita tuh tidak nggak identified atau nggak terikat dengan gimana bentuk badanku gitu. Aku nyaman sama diriku sendiri gitu. Berarti bukan gara-gara cantik sekarang diidentifikasi dengan kurus, akhirnya Kakak menjadi kurus kan? Sebenarnya kan kalau cantik diidentifikasi dengan kurus kan dari dulu juga gitu. Betul. Tapi enggak sih, karena ini kan aku ngambil peran untuk Jangan Salahkan Aku Selingkuh series. Oke. Jadi aku harus turun segini. I see. Tapi kalau kita ngomongin di US ini sangat-sangat pro dan kontra loh Kak. Oh ya. Yang dalam artian satu sisi benar-benar keke banget dengan self love-nya tadi, terlepas dari gendutnya apanya semua. Satu sisi itu nggak bisa karena hidup sehat ya nggak bisa dengan badan seperti itu gitu loh. Jadi kalau kamu cinta dirimu sendiri, mengatakan cinta diri sendiri, harusnya kamu care sama dirimu yang dimana kamu diet dan punya healthy life gitu loh. Dan kalau kayak gini tuh gimana Kak akhirnya jalan tengahnya? Aku juga nggak tahu ya itu gimana, karena kan itu pilihan dan prinsip masing-masing orang ya. Kalau misalnya mereka ngerasa what they think is right, ya itu kan urusan mereka gitu loh. Aku kayak nggak mau ngejudge juga sih. Tapi kalau dari Kakak sendiri prinsipnya sekarang apa? Aku pengen menjalani hidup sehat dan pengen memaintain ini sih. Aku pengen kayak bisa aku kan sekarang 35. Aku pengen nanti umur 50 aku bisa ngomong kalimat kayak wow, gue ngerasa lebih kuat, lebih strong dan lebih berenergi dibanding gue umur 20-30. Ya. Kok bisa kayak gini ya? Karena memang maintain gaya hidup sehat gitu. Ini sebenarnya investasi yang paling mahal dan yang paling penting sebenarnya Kak, yaitu kesehatan. Karena balik lagi kan percuma kita punya uang sebanyak apapun di dalam dunia ini. Kalau ujung-ujungnya kita umur 50 cuma di kursi roda gitu.
Apa gunanya? Iya. Ya kan, makanya aku juga sering banget ngundang-undang bintang tamu yang ngomongin tentang nutrition, tentang food, health gitu-gitu kan. Supaya orang itu jeli gitu loh. Supaya kita ngomong Gen Z kan begadang terus setiap hari. Ya cuman beda cerita kalau kita ngomongnya masalah kerjaan kan. Kalau kayak Kak Caca kan yang lalu tuntutan kerjaan sih. Iya. Jadi ya seperti itu. Iya. Oke Kak, ini mungkin dari aku pertanyaan terakhir. Bisa gak kasih tips buat aku yang udah mau nikah tahun depan? Gimana caranya sih dari pengalaman Kakak aja untuk membuat relationship itu menjadi hangat gitu loh? Kalau dari aku mungkin masukan buat kamu yang sebentar lagi mau menikah, tetap rendah hati dalam arti jangan merasa sudah tahu semuanya atau merasa sudah kayak I'm good, I'm okay. Semua cara yang aku pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah tuh udah cara yang paling benar dan gak ada cara lain. I see. Jangan sampai punya pemikiran kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa cukup tahu dan selalu belajar dari orang-orang yang lebih paham dari kita, dari buku, dari entah online course, kursus online atau kayak kalau memang lagi need help untuk ke couples counseling itu sangat bagus banget. Bahkan dari sebelum nikah itu kalau misalnya kita pengen ke bina pranikah gitu loh yang kayak counseling sebelum menikah untuk pasangan kan ada ya. Itu juga bagus banget sebenarnya karena untuk jadi menyatukan dua kepala ini yang pasti berbeda banget gitu kan. Jadi at least dua-duanya on the same page. Aku ngerasain banget Kak. Karena kita benar-benar bertolak belakang banget. 180 derajat beda banget. Makanya kita juga sampai sekarang juga masih menyesuaikan nih. Karena ini dua pribadi yang beda banget. Aku sampai benar-benar ke psikolog waktu itu. Iya itu bagus kok. Dan dikasih tahu gitu-gitu. Nah cuman pas penerapannya itu gak bisa. Susah kan. Emang pas ngomong tuh lebih gampang daripada mempraktekkan. Ujung-ujungnya lupa lagi. Misalnya kayak dia bilang harus afirmasi ya. Jadi jangan langsung punya imajinasi dia kayaknya mikir gini. Langsung kita mikir kayak gitu kan akhirnya kita actionnya jadi marah. Jadi action yang salah. Harus afirmasi. Maksudmu gini kah? Tapi pas saat realitanya kalau udah saya lupa. Jadi ujungnya berantem lagi. Tapi dari situ kita belajar lagi gitu loh. Nah mungkin ketika kita punya relationship justru semakin sering kita berantem itu semakin kita belajar gitu kan. Tergantung sih kalau misalnya berantemnya debatnya konstruktif itu ya bisa jadi bekal lah ya. Tapi kalau destruktif ya makin hancur lah. Iya. Jadi pintar-pintar lah intinya belajar dari setiap masalah yang kita hadapi. Iya.